sahabat sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Diah Setiorini. Nah, coba lihat saya bawa apa ini. Ini adalah pisang kepok dan ini adalah daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini adalah kesukaan saya dan pisang kepok juga kesukaan saya. Pada kondisi pandemi COVID saat ini, pisang kepok dan pisang-pisang yang lainnya serta daun jambu biji ini kita bisa manfaatkan untuk menaikkan daya imunitas tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Ayo kita lihat di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Kita jumpa lagi di channel Diah Setiorini. Pada kesempatan pagi hari ini saya masih ingin membahas tentang buah-buahan dan sayuran yang bisa dimanfaatkan oleh kita pada saat terkena diare. Nah, buah-buahan apa saja itu? Buah-buahan yang bisa dimanfaatkan pada saat kita terkena diare antara lain adalah berbagai jenis pisang. Ini berbagai jenis pisang ini mudah didapat di Indonesia dan harganya pun terjangkau. Yang ini adalah pisang Ambon kuning, sedangkan ini adalah pisang kepok. Yang ini adalah pisang tanduk. Nah, yang ini adalah pisang uli. Pisang uli ini hampir mirip dengan pisang emas. Nah, ini pisang uli ya. Pisang uli ini hampir mirip dengan pisang emas, hanya dia bentuknya lebih besar sedikit dibandingkan dengan pisang emas. Ya, ini adalah pisang uli. Nah, kalau pisang kepok ini hampir mirip dengan pisang siem. Hampir mirip, hanya kalau pisang kepok agak lebih besar, sedangkan pisang siem agak lebih kecil, mirip ya. Nah, selain itu ada buah yang lain lagi, yaitu buah apel. Ini ada berbagai jenis apel ya. Apel pun bisa dimanfaatkan oleh kita saat kita terkena diare. Kemudian sebenarnya ini adalah buah jambu biji. Kalau buah jambu biji ini yang bisa kita manfaatkan adalah daunnya pada saat kita terkena diare. Kalau tidak terkena diare, ini boleh dimakan. Akan tetapi pada saat terkena diare, kita memanfaatkan daunnya. Mengapa buah jambu biji ini tidak dianjurkan pada saat terkena diare? Karena jambu biji ini mengandung serat selulose, sedangkan pisang, kemudian apel, dan juga kalau sayurnya adalah wortel, itu mengandung serat pektin. Serat pektin adalah serat yang bisa beremosi dengan hasil metabolisme di dalam saluran cerna kita. Nah, oleh karena itu pada saat terkena diare, saya lebih suka memanfaatkan daun jambu biji. Daun jambu biji itu sebanyak ini. Sebanyak ini, kalau ini rada kecil-kecil ya. Sebanyak ini 5 lembar. Atau boleh juga kalau daunnya lebar sekali seperti ini, saya ambil 2 dan kecil-kecil, yang kecil-kecil itu saya hitung 1, jadi 3 ya. Saya hitung 3 ini karena lebar sekali,
saya memanfaatkan sebanyak ini 3 lembar. Sedangkan kalau kecil-kecil saya memanfaatkan 5 lembar. Nah, ini 5 lembar ini saya rebus dengan 1 gayung atau 1 liter air sampai mendidih saja. Sampai mendidih saja ya. Nah, kemudian setelah mendidih kita angkat dan kemudian 250 cc nya ya, ini adalah air rebusan daun jambu biji ya, di dalam gelas 250 cc nya. Setelah hangat-hangat kuku, kalau memang menyukai hangat-hangat kuku, atau setelah dingin adem maksudnya, nah itu kita minum langsung boleh pada kondisi saat terkena diare. Nah, kemudian kalau misalnya mau dicampur dengan gula dan garam itu tidak enak rasanya. Oleh karena itu, seperti untuk pengganti oralit ya, gula dan garam itu, oleh karena itu yang 500 cc nya itu bisa dicampur dengan tepung beras. Ini tepung beras ya. Jadi yang 500 cc ini bisa dicampur dengan tepung beras, kemudian ditambah dengan pisang kepok atau pisang tanduk. Nah, mengapa kita pakai pisang kepok atau pisang tanduk? Ternyata pisang kepok itu mengandung hampir 10 gram serat pektin di dalam 100 gram pisang. Sedangkan pisang yang lain, pisang Ambon, kemudian pisang tanduk dan pisang uli itu kandungan serat pektinnya berkisar antara 2,6 sampai 8 gram di dalam 100 gram pisang. Oleh karena itu yang paling bagus adalah pisang kepok. Nah, pisang kepok kita ambil 1 biji, kemudian kita blender. Nah, diiris-iris dulu tentunya, kemudian dicampur sedikit dengan air rebusan daun jambu biji, kemudian kita blender, kemudian dicampur dengan tepung beras, terus diaduk-aduk, kemudian kita kasih gula dan garam. Nih, gulanya sekitar 6 sampai 8 sendok teh, kemudian dicampur dengan 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk, ditambahkan tadi ya, ditambahkan ke tepung beras yang dicampur dengan air rebusan daun jambu biji tadi, diaduk-aduk, kemudian dijerang di atas kompor sampai mendidih. Nah, jadilah dia bubur. Nah, jadi bubur seperti ini ya. Jadi gulanya boleh menggunakan gula pasir, atau kalau yang suka gula merah boleh juga gula pasirnya tadi diganti dengan gula merah. Kira-kira seperti itu. Nah, atau ada juga yang menyukai makan nasi atau makan bubur yang dari nasi. Nah, nasinya seperti ini, kita campurkan dengan wortel yang diiris kecil-kecil, lebih kecil dari ini, diiris kecil-kecil, kemudian dicampur dengan air rebusan daun jambu biji. Dan untuk proteinnya boleh ditambahkan dengan tahu atau telur, atau mau menggunakan dua-duanya boleh. Nah, seperti itu untuk mendapatkan protein. Boleh menggunakan tahu dan tempe dicampurkan dengan beras, dan sayurannya adalah
wortel yang diiris-iris, nanti jadi bubur. Nah, seperti itu kira-kira untuk makanannya. Mengapa tadi saya memanfaatkan air rebusan daun jambu, kemudian kita memanfaatkan gula dan garam, supaya pasien diare tersebut masih tetap bisa mendapatkan energi dari makanan yang dimakan. Kemudian kita juga mencegah jangan sampai terjadi dehidrasi seperti itu. Nah, jadi saya ulang kembali bahwa untuk mendapatkan nutrisi yang cukup pada saat kita terkena diare, itu boleh memanfaatkan air rebusan daun jambu biji yang dicampur dengan tepung beras. Kemudian boleh menggunakan gula putih 6-8 sendok teh, atau penggantinya bisa menggunakan gula merah. Kemudian jangan lupa ditambah garam 1 sendok teh. Nah, itu untuk bubur ya, bubur yang seperti disebutnya adalah bubur sumsum. Nah, istilahnya ya. Nah, boleh juga tadi jangan lupa boleh juga ditambahkan dengan pisang kepok yang diiris kecil-kecil dan di blender. Nah, tadi ya dimasukkan ke sini sehingga warnanya jadi seperti ini. Nah, atau kalau misalnya kita menyukai buburnya dari bubur nasi, kita bikin nasi dicampur dengan irisan wortel kecil-kecil, boleh lebih kecil dari irisan ini. Kemudian untuk mendapatkan protein bisa juga ditambahkan tahu dan telur, atau tahu dan telur kalau misalnya ada yang suka pakai ikan air tawar, silahkan, boleh juga. Kalau misalnya ada yang menyukai ikan untuk pengganti tahu dan telur. Kalau bisa jangan menggunakan daging dan ayam karena seratnya keras, kurang dianjurkan untuk pasien diare. Kemudian kita pun bisa membuat dari bahan-bahan pisang tanduk, kemudian dari tepung beras, dibuat seperti ini, dibungkus dengan daun pisang. Jadi kita bisa bikin berbagai jenis olahan kue-kuehan ya. Bisa juga menggunakan agar-agar ya, menggunakan agar-agar. Boleh dicampur dengan pisang ambon yang diiris kecil-kecil kemudian di blender dijadikan satu di adonan agar-agar. Agar-agar ini sudah ada rasa asin dan manisnya, cuman asinnya bisa ditambahkan setengah sendok teh saja boleh, tapi sebenarnya dia pun sudah mengandung garam. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membuat semacam kue pukis, kemudian kue mangkok, kemudian semacam seperti apem atau kue yang lain-lain, itu juga bisa memanfaatkan gula merah, kemudian dicampur tepung beras, kemudian bisa dicampurkan dengan pisang yang di blender juga boleh, pisang tanduk, pisang kepok, pisang ambon pun boleh. Nah, kalau pisang ambon biasanya rata-rata itu dimakan langsung. Jadi pisang ambon ini dimakan langsung pun boleh. Kalau memang ada yang suka dengan pisang, berbagai pisang, ini boleh langsung dimakan. Nah, kemudian pisang uli pun, pisang uli juga
pisang uli, pisang emas itu pun boleh langsung dimakan, tidak menjadikan masalah. Nah, kira-kira seperti itu tentang berbagai buah yang bisa dimanfaatkan untuk dalam kondisi sedang terkena diare. Nah, biasanya kalau misalnya apel pun bisa dicampur untuk membuat agar-agar. Boleh, karena apel dia mengandung serat pektin juga. Memang serat pektinnya agak lebih sedikit, berkisar antara 2,6. Kalau pisang kepok itu tinggi, 10 gram di dalam 100 gram pisang. Nah, kemudian jika pada satu hari tersebut setelah meminum air rebusan daun jambu biji ini belum berhasil, ini biasanya dalam satu hari yang 250 cc kita minum langsung, kemudian 3-4 jam kemudian yang 250 cc lagi kita minum berikutnya. Nah, sisanya tadi yang 500 cc kita manfaatkan untuk membuat bubur, mau bubur sumsum boleh, mau bubur nasi boleh, seperti itu. Nah, di dalam satu hari kalau misalnya belum berhasil diarenya berkurang, itu hari kedua boleh dilakukan dengan cara yang sama. Biasanya setelah hari kedua diarenya akan berhenti, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Selamat pagi sahabat sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.